Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1919 di mana Thomaskin. Ketika Thomaskin perlahan-lahan membuka matanya, seluruh orangnya merasa sangat segar, tetapi juga sangat lelah. Bagaimanapun, dia telah memperluas 4 saraf nadi berturut-turut, dan kekuatannya pasti mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan sebelumnya. Yang paling penting adalah mengokohkan teknik dasar terlebih dahulu. Jika teknik dasar tidak stabil, maka kekuatannya juga pasti akan terbatas. Kali ini, perpaduan energi Kunlun dan latihan energi San Feng membuat kekuatan Thomaskin semakin bertenaga, dan seolah-olah cocok dengannya. Benar-benar berbeda dari sebelumnya, kali ini Thomaskin merasakan peningkatan yang luar biasa, saraf nadinya lebih luas, dan energi di dalam tubuhnya lancar tidak terhalang, sehingga dia bisa lebih nyaman. Tetapi setelah membuka matanya, Thomaskin benar-benar terkejut. Semua orang mengelilinginya, dan mata mereka melotot besar dengan ekspresi sulit dipercaya. "Apakah kamu baik-baik saja, adik laki-laki seperguruan Qin? Sudah seharian, akhirnya kamu bangun, adik laki-laki seperguruan Qin, kamu membuat kami sangat khawatir." "Benar, kami semua sangat khawatir sekali. Jika kamu masih tidak bangun lagi, kami sudah akan pergi mencari guru. Kamu telah berlatih sepanjang hari. Benar-benar jangan membandingkan orang satu sama lain. Kami telah begitu berusaha dan berlatih begitu lama, tetapi kami masih tidak dapat mencapai apapun. Aku tidak menyangka bahwa adik laki-laki seperguruan sudah dapat mengintegrasi dan menggerakkan energi Kunlun pada hari pertama. Jenius, benar-benar jenius. Kami semua yang disebut jenius ini adalah batu pijakan bagi adik laki-laki seperguruan Qin." Semua orang penuh tatapan sulit dipercaya, dan mereka juga sangat iri. Dari semua orang yang ada, hanya Thomaskin, satu-satunya yang berhasil dalam kultivasi. Orang-orang itu tidak berhasil dalam kultivasi selama sehari, sedangkan Thomaskin dalam beberapa menit sudah bisa memasuki konsentrasi dan mulai berlatih. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Terutama Erilin, bahkan dirinya juga membutuh waktu yang lama selama setengah tahun untuk secara bertahap mendapatkan trik tersebut. Ketika gurunya mengajarinya, beliau bahkan memuji dia karena sangat berbakat dan langka di dunia, tetapi dibandingkan dengan Thomaskin, yang bisa masuk konsentrasi dan berkultivasi dalam waktu beberapa menit saja, Erilin tiba-tiba merasa bahwa nama jeniusnya tidak harum lagi. Dulu guru pernah mengatakan bahwa di antara sekian banyak murid guru leluhur, orang yang paling berbakat adalah paman kelima, Bayer Qin. Jika Bayer Qin tidak meninggalkan Gunung Kunlun, mungkin dia telah mencapai tingkat master guru leluhur. Ini juga bukan tidak mungkin. Cukup terlihat betapa hebatnya bakat paman kelima, Bayer Qin ini. Sekarang putranya datang dan mewarisi julukan siluman hebatnya. Tampaknya di masa depan, nama jenius pertama Kunlun akan jatuh pada Thomaskin. Thomaskin sedikit bingung dan tersenyum. Itu hanya keberuntungan. Thomaskin memandang ke arah langit, hari sudah senja, matahari mulai terbenam, dan sinarnya seperti darah. Dia memang telah berlatih sepanjang hari, tidak heran mereka semua memandang dirinya dengan ekspresi melihat siluman. "Kamu ini bukan keberuntungan, kamu terlalu rendah hati, adik laki-laki seperguruan Qin. Dengan bakat seperti itu, bukankah kamu sedang mempermalukan Kamil?" Benar, adik laki-laki seperguruan Qin, kamu harus menjaga kami, para kakak laki-laki seperguruan ini di masa depan. Karni, para kakak laki-laki seperguruan mengandalkanmu di masa depan, hahaha. Benar, kami semua akan meminta ajaran dari kamu, adik laki-laki seperguruan Qin. Thomaskin tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka dia akan begitu dipuji pada hari pertama dia di sini, membuat semua kakak laki-laki seperguruan kagum padanya. "Ini benar-benar bukan niatku.
Thomas Qin juga tidak ingin pamer, tetapi kekuatannya tidak memungkinkan baginya. Aku baru saja berlatih selama sehari, kalian sudah langsung dipermalukan. Thomas Qin mendesah dalam hati, sepertinya bakatnya tidak bisa disembunyikan lagi. Benar, adik laki-laki seperguruan Qin, jika kamu terlalu rendah hati, akan ada kecurigaan bahwa kamu sedang memamerkan kekuatan, hahaha. Bagus, bagus, putra Raman kelima, memang luar biasa. Aku percaya padamu, aku rasa tak lama lagi aku akan tidak bisa mengajarimu lagi, dan aku hanya bisa membiarkan guru mengajarimu nanti. Kata Erilin sambil menepuk bahu Thomas Qin. Di mana Thomas Qin? Pada saat ini, semua orang saling memandang dan tersenyum, suasana sangat bahagia. Tetapi sebuah suara rendah memecahkan senyuman di wajah Thomas Qin. Bab 1920 menang atau kalah, masing-masing mempunyai takdirnya sendiri. Pandangan semua orang melihat ke belakang, seorang pria kekar berjalan perlahan-lahan kemari, membuat semua orang tiba-tiba merasa tertekan. Orang ini bukan orang Yin. Dia adalah Witzer Zhao, murid paman kedua, dan ada 6 orang di belakangnya, 2 di antaranya adalah orang yang pernah dipukul oleh Thomas Qin kemarin. Pada saat ini, semua orang sangat angkuh, dengan adanya Witzer Zhao sebagai pendukung kuat mereka, apalagi yang mengerikan bagi mereka. Kekuatan Witzer Zhao tidak bisa dibandingkan dengan Aldini dan yang lainnya. Bahkan Erilin juga mengerutkan kening. Dia adalah murid ketiga dari paman kedua, dan kekuatannya hampir sebanding dengan dirinya sendiri. Bahkan jika dia bisa mengalahkannya, itu juga hanya menang dalam 1 ataupun setengah gerakan. Kehadirannya tidak perlu dipertanyakan lagi, yaitu untuk membuat Erilin dan yang lainnya menjadi lebih khusyuk. Dan kali ini, Witzer Zhao berdiri dengan tangan memeluk dadanya, pandangannya dingin, dan menunjuk langsung ke Thomas Qin. Witzer Zhao, yaitu salah satu murid yang paling dibanggakan oleh paman kedua. Erilin tahu bahwa dia harus maju saat ini. Orang ini jelas datang kepada Thomas Qin. Jika benar-benar membiarkan mereka berdua untuk bertarung, Thomas Qin pasti akan kalah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan dari Witzer Zhao? Thomas Qin juga tahu bahwa orang ini datang ke sini untuk memberi balasan. Mereka dipukuli kemarin. Jadi hari ini, dia pasti ingin memenangkan kekuasaannya kembali. Itu tidak perlu diragukan lagi. Ketika Witzer Zhao bertarung dengan dirinya sebelumnya, kedua orang itu telah bertentangan, tidak ada yang mundur. Jika bukan karena Leticia Ye yang memisahkan mereka berdua dari tengah, pertempuran pasti akan terjadi. Witzer Zhao, kamu datang hari ini, jangan-jangan untuk mencari masalah dengan adik laki-laki seperguruan Qin Kuyah, apakah kamu menganggap aku tidak ada? Erilin berkata dengan dingin, bagaimanapun, Thomas Qin adalah putra dari paman kelima, dan juga merupakan adik laki-laki seperguruannya. Kemarin dia baru saja datang, jadi Erilin tidak tahu kekuatannya, tetapi hari ini sudah berbeda. Jika dia sudah memasuki aliran gurunya, maka dia pasti tidak akan pernah membiarkannya digertak sesuka hati. Kakak laki-laki seperguruan Lin ada di sini, aku tentu saja tidak akan berani lancang. Aku tetap menghormat kakak laki-laki seperguruan Lin, ini sudah jelas bagi semua orang. Bukankah begitu semuanya? Witzer Zhao tersenyum, dan semua orang di belakangnya juga menjawab. Namun, ada beberapa orang yang berbeda. Thomas Qin, dia baru saja datang ke Gunung Kunlun kemarin, dan langsung melukai beberapa dari Karni. Saudara seperguruanmu adalah saudara, apakah saudara seperguruanku bukan saudara? Kakak laki-laki seperguruan Lin, ada beberapa masalah tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika telah memukul orang maka pada akhirnya orang tersebut harus membuat keputusan, atau bahkan dihukum. Ada orang yang memiliki pengetahuan diri, tetapi sayangnya ada beberapa orang tidak memilikinya. Witzer Zhao menatap ke arah Thomas Qin dengan tatapan tajam. Aku datang ke sini hari ini,
bukan untuk memprovokasi kakak laki-laki seperguruan Lin, tetapi adik laki-laki seperguruanku telah dipukuli, dan itu karena Thomas Kin yang sengaja memprovokasinya. Dia sama sekali tidak memandang kami, para saudara seperguruan di matanya, dan agresif menekan mereka, sehingga hal ini bisa terjadi. Jadi, semua masalah terjadi karena diprovokasi olehnya. Hari ini, aku harus meminta keadilan untuk saudara seperguruanku. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa murid guruku mudah digertak. Aku tidak suka mendengar kata ini. Witzer Zhao, keterampilan adik laki-laki seperguruanmu sendiri yang lebih rendah darinya, apakah ini juga harus menyalahkan orang lain? Orang yang berinisiatif bertarung adalah Aldini mereka. Sekarang kamu datang ke sini untuk membuat pertempuran lagi, jadi sebenarnya siapa yang tidak memandang siapa di matanya? Kalian datang sesuka hati, pergi sesuka hati, dan bertarung sesuka hati. Aku rasa orang yang bertindak semena-mena dan tidak masuk akal itu adalah kalian. Dalam pertempuran hari ini, apakah kamu ingin bersaing denganku? Eri Lin berkata dengan suara yang daam, matanya menatap Witzer Zhao. Orang ini cukup sulit untuk disingkirkan, dan Thomas Kin jelas bukanlah lawannya. Di saat ini, dia hanya bisa maju untuk menghentikannya. Benar apa yang dikatakan kakak laki-laki seperguruan, aku masih sangat menghormatimu, tetapi ada beberapa orang yang tidak layak dihormati, dan bahkan kurang layak untuk kamu lindungi seperti ini. Jika dia adalah seorang pria, maka keluar dan bertarunglah denganku. Menang atau kalah, masing-masing mempunyai takdirnya sendiri. Dan tentu saja, jika dia ingin menjadi pengecut, aku pasti tidak akan menghentikannya. Apakah kamu sudah selesai berpikir, Thomas Kin? Apakah kamu ingin menjadi pria sejati atau pengecut?